Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Keluarga saya terlilit hutang, tapi suami saya ingin berbagi kepada orang tuanya. Tapi saya tidak terima karena saya teringat hutang yang sekian banyak. Dia ingin memberi 500.000, saya ikhlas hanya 200.000. Apakah caraku salah, Bu ya? Mohon bantu jawabnya, Bu ya. Di lain sisi saya ingin sekali berbagi, di lain sisi hutang saya masih banyak yang harus saya bayar. Mohon pencerahannya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga suaminya terlilit utang. Anggap saja punya hajat. Kemudian sang suami, keluarga suami kekurangan lah anggap saja. Sementara dia sendiri kan suaminya bukan orang yang cukup. Suaminya ingin berbagi 500.000. Saya pengen 200.000, kata perempuan yang kata ibu tersebut. Apakah salah saya ini dengan cara semacam ini? Dari pertanyaan ini yang perlu kami cermati adalah rasa merasa bersalahnya ibu ini yang hebat. Sekarang ada perempuan kok suaminya tuh dilarang bantu ibunya, nggak merasa salah ini perempuan. Dia masih dari 500 jadi 200, dia masih mikir, ini salah atau tidak. Merasa bersalahnya itu loh bibit benih yang bisa disuburkan menjadi sebuah pengabdian yang dahsyat. Hidup itu adalah, indahnya hidup adalah di saat kita bisa senang, di saat berbagi. Maka kami ingatkan, hubungan suami istri bukan saja hubungan antara aku dengan engkau wahai istriku, gitu ibaratnya begitu. Hubungan suami istri adalah hubungan keindahan. Jadi begini kaidahnya. Jika Anda seorang suami itu, jangan ragu-ragu deh mendukung istrinya untuk membantu keluarganya. Justru itu akan menumbuh suburkan cinta di dalam hati seorang istri. Akan tersanjung habis-habisan karena apa? Suaminya sangat peduli dengan keluarganya. Berarti laki-laki cerdas dia. Ngerayunya bukan ngerayu mau bulan madu di atas awan. Ada rayuan gombal, rayuan bodoh. Rayuan sesungguhnya adalah dengan berbuat baik dengan orang yang dibaiki oleh orang yang dicintainya. Itu dahsyat. Istrimu wahai bapak sangat mencintai ibunya. Jika Anda peduli dengan ibunya, maka akan semakin jatuh cinta itu istri. Suamimu wahai istri yang solehah, suamimu sangat mencintai ibu dan bapaknya dan mencintai saudara-saudarinya. Jika engkau peduli dengan saudara-saudari dan bapak ibunya, maka dia akan jatuh cinta yang kesekian kalinya kepadamu. Cuman laki-laki bodoh, saya katakan bodoh, dungu, tolol, harus pakai kalimat kasar supaya tidak terjadi di sini. Yaitu suami yang di saat melihat istrinya berbuat baik dengan ibunya sendiri, dia marah, bahkan melarang. Atau seorang istri mengatakan, suamiku kalau membantu bapak ibunya nggak pernah ngomong saya. Itu yang bikin saya tidak senang. Bodoh juga. Terserah berbuat baik, yang penting nafkah sudah diberikan padamu. Dia, apalagi seorang suami itu tugasnya bukan beri nafkah kepada kita saja, banyak hal yang harus ditangani. Mungkin dia punya adik perempuan yang jatuh nafkahnya kepada dia karena dia fakir. Ibunya kalau fakir jatuh di suami. Makanya jangan jadi istri setengah iblis. Bukan Anda mah solehah semuanya, kau usah khawatir. Saya ngomong pada perempuan-perempuan yang aneh itu. Suaminya bantu bapak ibunya, cerewet dia. Makanya saya betul gemes dengan manusia. Maksudnya apa? Bagaimana dia cara menjalani hidup? Dia tidak ngerti cinta dia. Dia tidak ngerti bagaimana cinta, bercinta yang indah, tidak ngerti dia. Dan kalau dibiarkan akan runtuh itu rumah tangga. Ada seorang istri begitu, sampai mungkin saya nggak terimanya karena dia memberi ibunya nggak ngomong ke saya. Lu kenapa harus ngomong kepada kamu? Kalau ngomong ke kamu nggak boleh karena modelmu begitu. Ngomong sama kamu. Atau sebaliknya, ada seorang suami, seorang istri membantu ibunya. Kita ini di alam nyata pernah kejadian. Ada kepada saya seorang ibu lalu berkata, Bu ya, saya sudah diangkat jadi PNS. Tiba-tiba ngomong begitu, udah ada angin, ada apa. Memang kenapa, Bu? Alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Maksudnya, Bu, saya sudah dapat gaji sendiri. Terus selama ini kan saya dapat jatah dari suami saya, sudah cukup alhamdulillah.
Setelah saya dapat job PNS ini, gaji saya Buya, saya potong, kemudian saya berikan kepada ibu saya. Tanpa sepengetahuan suami saya, apa boleh? Ibu sendiri kan, iya Buya gaji saya. Oke, ibu, kalau itu duit-duitmu sendiri, kamu berikan kepada ibumu sendiri, ibunya janda, fakir. Jika kau berikan kepada ibumu sendiri, maka itu sah, biarpun tanpa sepengetahuan sang suami. Karena duitmu sendiri. Tapi kalau duit suami haram, tidak boleh, Anda dosa. Jika duitmu sendiri kau berikan tetangga juga boleh, kau berikan orang pinggir jalan juga boleh. Apalagi diberikan kepada ibumu sendiri. Dia langsung melus, alhamdulillah, jadi saya tidak dosa. Katanya orang, istri kalau ngasih harus izin suami. Izin suami itu kalau duitnya suami. Kalau duitmu sendiri mah bebas sedekah kemana saja. Begitu Bu ya? Iya, alhamdulillah. Cuman saya kan paham nih. Bu, saya mau tanya. Memangnya kenapa kalau suami ibu tahu, ibu bantu ibu-ibu sendiri? Aduh Bu ya, pernah suami saya tahu saya bantu ibu saya, suami saya marah-marah. Dalam hati saya, nasib buruk kau punya suami kayak iblis. Harus disifati begitu, suami kayak begitu tuh. Masa istrinya berbuat baik dengan ibunya sendiri kok dimarahi. Rupanya ada kisah serupa juga terjadi. Seorang laki-laki datang kepada saya membawa anak. Ini cerita saya hafal dan saya minta izin kepada dia, saya ceritakan. Dan dia mengizinkan, cuman asalkan tidak disebut tokonya di mana. Dia seorang pengusaha sukses, berhasil dia. Ibunya di kampung fakir. Ibunya di kampung, dia ngerantau ke kota, ibunya di kampung dengan ayahnya. Jadi kehidupannya cukuplah, nggak fakir-fakir amat. Cuman setelah ayahnya meninggal dunia, mau tidak mau, kebutuhan ibunya jatuh pada dia. Kemudian dia ngomong, Buya, saya sering hadir pengajian Buya, khususnya masalah rumah tangga. Buya kan selalu bilang harus kompak, kompak, kompak. Memang sering saya ngomong, suami istri harus kompak, didik anak. Ini gara-gara yang milih sekolah berantem sama anak, nggak kompak. Ya harus kompak. Iya Buya, inilah yang saya jadi masalah, yang saya pikirkan. Kenapa? Saya itu tidak kompak dengan istri saya. Dalam hal apa? Gini Buya, ayah saya meninggal, sudah ibu saya, saya meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Ibu saya otomatis jatuh ke saya. Dalam hal ini saya nggak kompak. Nggak kompak gimana? Jadi kalau saya ngirim uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya, kayak gini gimana, dosa nggak Buya? Saya tanya, itu duit siapa Pak? Duit saya sendiri. Istrimu sudah kasih nafkah? Sudah. Kau kasih apa? Ada rumah, ada kulkas, ada mobil, ada. Oh ini sudah nafkah. Baik Pak, selagi istrimu sudah kau cukupi, duitmu kau bagikan ke siapa saja boleh. Apa Bu? Nggak apa-apa. Tapi kan nggak kompak. Lah karena istri, ya kalau istri bisa diajak kompak nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, kalau bisa diajak kompak. Jadi nggak apa-apa Bu ya. Ya karena duitmu sendiri kau berikan ke siapa saja boleh. Dia samping, alhamdulillah. Jadi saya nggak dosa. Jadi ngasih ibunya tanpa sepengetahuan istrinya. Cuman saya kan sesaat jadi pendidik kan ya, rasa ini ada apa? Pak, boleh saya tanya? Apa Buya? Memangnya kenapa kalau istrimu tahu kalau kamu transfer duit kepada ibumu? Buya, pernah istri saya menemukan tanda transfer saya kepada ibu saya. Cemberutnya sebulan. Oh, dalam hati saya, itu Efrit pakai kerudung kau nikahi. Saya enggak, itu adalah merusak. Makanya hubungan rumah tangga nggak bisa begitu. Keindahan akan mudah runtuh, apalagi keberkahan orang tua nggak diambil. Orang tuamu itu benar berkah kalau kamu cerdas. Ini pertanyaan ini menarik sekali, karena apa? Banyak hari ini seperti itu. Sehingga ada suatu pernah mendengar Bapak sampai mengatakan, jadi kalau suami memberikan kepada ibunya harus ngomong kepada istri. Ya kalau ngomong kepada istri malah ditambahi, malah dikurangi. Istri yang hebat itu begini. Istri hebat itu tolong dengar kalau dilapori suaminya, yang abang sekarang mau kirim kepada ibu. Ibu siapa? Ibu abang karena butuh. Abang kirim berapa sih? 1.500.000 yang. Bang, ngirim 1.500.000 ke ibu. Iya bang, ada yang begitu. Saya tambah bang. Wah itu baru bidadari tuh. Bidadari bener nih. Rewel lagi. Dan saya dengar di akhir-akhir ini berita-berita begini mulai disebarkan. Harus ini, ngaco ini. Saudara, bahkan ini penting sekali ini. Keberkahan dari orang tua. Hei para suami,
Jika istrimu adalah orang yang baik dengan bapak ibunya, dia wanita solehah yang layak kau menanamkan benih dalam rahimnya. Akan tumbuh anak yang baik. Hei para istri yang solehah, jika suamimu adalah anak yang bisa bakti pada bapak ibunya, dia suami yang soleh, yang layak membuahimu dengan buah yang baik. Pegangi rumus ini, sudahlah. Adapun suamimu jika memberikan kepada ibunya tanpa sepengetahuanmu, nggak ada masalah. Memberikan ibunya, berarti memang dia ingin berbuat baik tanpa diketahui siapapun. Kenapa harus lapor kepada kamu, wahai istri? Yang penting kamu sudah cukupi, sama sebaliknya. Kecuali memang dalam irama mendidik penting. Suami kadang-kadang memberikan pada ibunya sendiri didik. Memberitahu itu sah untuk mendidik. Cuman kadang ada perlu dijaga. Ya karena mungkin ya lihat watak istrinya super pelit ya kan. Ada itu. Jadi macam-macam sebab. Intinya dukunglah pasanganmu untuk semakin baik kepada orang tuanya. Lah ada pun yang ditanyakan tadi, lah kalau bang di rumahmu tidak mampu, bermusyawarahlah, jangan egois. Di rumah banyak utang, dia membantu 500, ngutang lagi, istrinya bisa ngedumel. Istrinya masih baik 200, cuman istrinya harus janji dong. Sekarang boleh 200, nanti kalau sudah banyak rezeki lebih banyak lagi dong ngasihnya, kan gitu loh. Ya, ini masalah kebutuhan, bukan karena pelit. Saya lihat perempuan tersebut bukan karena pelit, karena memang keadaan di rumahnya seperti itu. Dan tanda perempuan itu baik apa? Dia merasa ini salah atau tidak. Itu poin yang saya rindukan dari setiap orang itu. Saya merasa salah, itu penting. Biarpun dia salah ngakui, kan biar yang nggak bener ngakui. Yang repot ini sudah istri pelit, masya Allah jago kredit biasanya begitu. Wah menyiksa orang suami. Bantu suami nggak pernah kredit sana sini, tas kredit, mobil kredit. Sama suami begitu saja, sudah nggak kerja, ongkang-ongkang, istrinya bantu keluarganya nggak boleh, kerjanya marah, tidur, main kartu segala macam ya sih. Nggak, ini soleha semuanya. Ini penting sekali sisi ini, sengaja saya jawab panjang lebar karena apa? Banyak kerusakan rumah tangga gara-gara tidak ada berkah karena tidak punya bakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.